Sementara Devina dan Noah, pada akhirnya Devina terpaksa harus bersedia untuk diantarkan pulang oleh Noah. Suasana di dalam mobil begitu hening, seperti kuburan. Hal tersebut membuat Devina sangat kesal. Dia memang malas harus berhubungan dengan pria dingin dan kaku seperti Noah. Devina sudah beberapa kali mencoba untuk menelpon tunangannya, tapi sang tunangan sampai kini belum juga mengangkat telepon darinya. Dia kemana sih? Kenapa telepon aku tidak diangkat dari tadi? Gerutu hati Devina. Kemudian dia menghela nafas dengan kasar memandang indahnya pemandangan kota Montevideo. Lalu pemandangannya beralih kepada Noah yang sedang menyetir mobil. Pria itu dari tadi sama sekali tidak berkata satu patah kata pun kepadanya. Sikapnya sangat kaku dan dingin. Sampai-sampai Devina berpikir, apakah mungkin Noah adalah sebuah robot berbentuk manusia? Ya, siapa tahu Noah adalah robot yang diciptakan oleh Jonathan agar selalu patuh melaksanakan apapun yang Jonathan perintahkan kepadanya. Hei, apakah kamu pernah jatuh cinta? Devina mencoba untuk mengajak Noah berbicara agar suasana di dalam mobil tidak seperti kuburan-kuburan amat. Noah masih terlihat fokus menyetir mobil. Kemudian, dia menjawab pertanyaan dari Devina tanpa sedikit pun melirik arah wanita itu. Aku tidak ditugaskan untuk menjawab pertanyaan darimu. Mungkin maksud Noah, dia ditugaskan oleh Jonathan hanya untuk mengantarkan Devina pulang, bukan untuk berbagi cerita dengan Devina. Devina menghela napas dengan kasar. Dia berkata sambil menyerocos. Astaga, aku hanya bertanya aja. Apa susahnya sih buat jawab? Aku bertanya bukan karena naksir kepadamu ya. Tenang aja, aku udah memiliki tunangan. Tahu kan? Lagian, kalau aku tidak memiliki tunangan apapun, aku tidak akan pernah naksir kepada pria menyebalkan dan dingin seperti kamu. Oke. Dan Noah hanya menjawab perkataan dari Devina dengan singkat, padat, dan jelas. Lagi-lagi Devina menghela napas dengan kasar. Dia semakin dibuat kesal dengan sikap Noah. Devina adalah seorang wanita yang sangat ceria. Rasanya memang tidak betah jika harus berduaan dengan seorang pria yang kaku dan dingin seperti Noah. Turunkan aku di sini, biar aku naik taksi aja. Aku tidak ingin tunangan aku salah paham jika nanti dia melihat aku dijemput oleh pria lain. Noah pun sama, ia sangat menyukai kesendirian dan hidup dengan tenang. Karena itu dia merasa tak terganggu dengan karakter Devina yang cerewet. Ia pun segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Devina segera turun dari mobil Noah menjauhi mobil pria menyebalkan itu. Ya Tuhan, mengapa ada makhluk menyebalkan itu di dunia ini ya? Gerutu Devina dengan nada pelan. Kemudian Devina mencoba lagi untuk menelpon tunangannya kembali. Noah hendak menyetir mobilnya, tapi dia mengurungkan niatnya. Begitu melihat ada sebuah mobil minivan berhenti tepat di depan Devina. Awalnya Noah pikir mungkin mobil minivan berwarna hitam itu adalah mobil milik tunangannya Devina. Tapi dia terkejut ketika melihat ada 3 orang pria berpakaian serba hitam turun dari mobil minivan tersebut membawa Devina masuk ke dalam mobil secara paksa. Begitu pula dengan Devina, ia sangat terkejut karena tiba-tiba aja ada sebuah mobil berhenti di depannya. Dan tiba-tiba ada 3 orang keluar dari mobil itu, menyeret Devina untuk segera masuk ke dalam mobil minivan tersebut. Kalian siapa? Cepat lepaskan aku! Devina berusaha untuk memberontak dari cengkeraman ketiga orang preman yang akan menculiknya itu. Walaupun Noah adalah seorang pria yang sangat dingin dan cuek, tapi dia tidak mungkin kan membiarkan ada tindakan kejahatan di depan matanya. Ia pun segera keluar dari mobil. Lepaskan wanita itu. Kemudian dari salah satu ketiga orang preman itu pun berkata, kamu tidak perlu ikut campur kalau kau tidak ingin mati di tangan kami. Noah sama sekali tidak takut dengan ancaman dari ketiga orang preman itu. Dia segera berjalan dengan cepat untuk menyerang mereka. Sial. Ketiga orang preman terpaksa harus melepaskan Devina. Mereka segera berlarian untuk menyerang Noah.
Perkelahian sengit pun terjadi di antara Noah dengan ketiga orang preman itu. Mereka saling melayangkan pukulan. Kemudian Noah segera melangkah sedikit mundur, lalu berlari untuk naik ke atas mobil dan loncat ke bawah sambil memberikan tendangan keras pada kepala lawan secara bergantian. Ketika kepala mereka merasakan pusing dan sakit, membuat mereka merintih kesakitan, tapi mereka masih berusaha untuk mencoba menyerang Noah kembali. Noah melayangkan pukulan mematikan di bagian dada salah satu orang lawan, membuat pria itu tumbang, sementara kakinya melakukan tendangan keras pada salah satu perut lawan. Dan seketika lawan yang kedua pun mengalami kekalahan. Tubuhnya terpental dan ambruk ke aspal. Tidak mampu untuk berdiri kembali. Ada satu lawan lagi yang masih tersisa. Dia segera berlari menyerang Noah. Noah menahan tangan pria itu yang hampir aja meninjau wajahnya. Noah dengan begitu gagahnya mengangkat tubuh pria tersebut, membantingnya ke aspal. Brok. Tendangan kembali. Terdengar kembali suara rintihan ketiga orang preman itu. Mereka tidak sanggup untuk bangkit. Rupanya mereka salah menduga. Mereka pikir Noah adalah lawan yang sangat mudah untuk ditaklukkan. Ternyata mereka lah yang telah dibuat kalah telak oleh sang kaki tangan dari ketua mafia klan Lucifer itu. Rupanya ketiga orang preman itu adalah suruhan dari seorang pria yang bernama Justin. Salah satu pria yang pernah ditolak cintanya oleh Devina. Mungkin judulnya cinta ditolak. Preman pun bertindak karena ingin memiliki Devina seutuhnya, sehingga Justin pun telah diamankan oleh kepolisian Uruguay. Saat ini Noah dan Devina sedang berada di depan kantor kepolisian Uruguay. Mereka sudah selesai memberikan keterangan tentang kasus penyerangan yang dilakukan oleh tiga orang preman itu. Aku tidak menyangka ternyata Justin yang melakukannya. Aku memang sudah menolak cintanya sebanyak 30 kali, tapi dia masih aja mengejar aku. Padahal aku udah mengatakan kepadanya kalau aku udah memiliki tunangan. Mungkin seperti inilah resikonya terlahir menjadi seorang wanita yang sangat cantik ya. Devina mulai bercerita kepada Noah. Sementara Noah hanya menghela napas mendengar betapa percaya dirinya Devina memuji kecantikan dirinya sendiri. Walaupun kalau Noah boleh berkata jujur, Devina memang memiliki paras yang sangat cantik. Devina sangat kesal padahal dia udah berbicara panjang kali lebar kepada Noah. Tapi Noah sama sekali tidak merespon perkataannya. Tapi dia tidak boleh kesal kepada pria itu. Dia kan udah berutang nyawa kepada Noah. Terima kasih ya udah menolong aku, Noah. Aku harap kapan-kapan kita bisa makan bersama sebagai bentuk ucapan terima kasih dari aku. Noah tidak sempat menjawab perkataan Devina karena tiba-tiba aja ada sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Terlihat seorang pria turun dari mobil tersebut. Rupanya dia adalah Mario, tunangannya Devina. Oh sayang, maafkan aku tadi sibuk dengan klien. Kamu gak apa-apa kan? Maria memang sudah sering berbicara bahasa Indonesia dengan Devina, sehingga dia udah belajar berbicara bahasa Indonesia. Kemudian Maria melirik ke arah Noah dengan perasaan tidak sukanya. Dia merasa cemburu kepada pria itu. Aku tidak apa-apa, aku sangat beruntung ada Noah yang menolong aku. Andai aja kalau Noah tidak ada, aku tidak tahu. Maria memotong perkataan Devina. Lebih baik kamu masuk ke dalam mobil, aku akan mengantarmu pulang. Devina itu merasa tidak enak jika harus meninggalkan Noah begitu aja. Tapi ini udah malam sayang. Devina pun terpaksa harus masuk ke dalam mobil milik Mario. Kemudian dia memandangi Noah dari dalam mobil. Mungkin karena merasa tidak enak hati harus meninggalkan pria itu begitu saja. Padahal Noah kan sudah menolongnya. Memangnya kamu ada meeting dengan klien yang mana malam-malam begini? Tanya Devina kepada Mario yang baru aja masuk ke dalam mobil. Nanti aja ya kita bahasnya. Mario nampak keberatan untuk menjawab pertanyaan dari Devina. Dan Mario pun segera menjalankan mobilnya.
Noah memandangi tatapan kosong mobil Mario yang udah berlalu. Tiba-tiba ponselnya bergetar, rupanya ada telepon masuk dari nomor Luna. Noah pun segera mengangkat telepon dari sang nona muda. Halo Nona, apa kamu sudah mengantarkan Devina pulang? Tanya Luna. Dia berkata seperti sambil menyusul Jonathan. Sampai Luna harus menggigit bibir bawahnya agar tidak mendesak. Padahal Jonathan dan Luna masih dalam kondisi panas-panasan di atas ranjang. Tapi Luna harus menelpon Noah, mungkin memastikan keselamatan sahabatnya. Dan mungkin karena ponsel Devina lobet, sampai Devina terpaksa meminjam ponsel Noah untuk menelpon Mario. Noah teringat dengan pesan dari Devina untuk tidak memberitahu Luna tentang penyerangan ketiga orang preman itu, karena Devina tidak ingin Luna mengkhawatirkannya. Devina ingin Luna fokus dengan kebahagiaannya bersama dengan Jonathan. Kedua pasangan suami istri itu sudah cukup lama menderita selama ini, dan Noah terpaksa harus merahasiakannya. Sudah Nona, jawab Noah singkat, padat, dan jelas. Syukurlah, terima kasih Noah udah mau mengantarkan Devina. Luna mencubit Jonathan yang malah semakin keras. Sama-sama Nona. Setelah mematikan telepon, Luna pun mencubit pinggang Jonathan. Kamu nakal sekali, padahal aku sedang berteleponan dengan asisten kamu. Bagaimana kalau dia mendengar desan aku? Jonathan tertawa kecil. Kamu tenang aja, Noah tidak akan kena. Tidak akan konek ke dalam hal begituan. Justru tadinya aku ingin menjodohkan Devina dengan Noah. Siapa tahu Noah diam-diam memiliki ketertarikan kepada Devina. Tapi Devina kan sebentar lagi akan menikah dengan Mario. Dan Devina bukanlah seorang wanita yang gampang berpaling. Contohnya Justin yang udah lama mengejarnya. Devina selalu mengacuhkannya. Luna sangat tahu dengan karakter Devina. Devina adalah seorang wanita yang sangat setia. Ya udah, kita bahas tentang mereka nanti aja. Saat ini kita bahas tentang anak kita saja. Anak kita masih merindukan ayahnya. Luna dulu merasa bahwa Jonathan adalah seorang pria yang sangat kejam dan menakutkan ketika pria itu menjadi Rafael Wilson, seekor singa yang siap menerkam mangsanya. Tapi kini pria itu bisa bersikap seperti kucing Anggora yang manja jika sedang berada di atas ranjang. Belum juga Luna menjawab, Jonathan udah menyatukan tubuh mereka kembali. Sehingga terdengar lagi suara decitan ranjang. Suara desahan mereka berdua di dalam kamar. Malam aja, mereka berdua baru aja berbuka puasa dan masih ingin saling melepaskan rindu. Serasa dunia milik mereka berdua, yang lainnya ngontrak.